Dan di sini terlihat ya Dian yang memasuki kamar. Dia tuh begitu sangat marah mendengar pembicaraan Hani dengan seseorang di telepon. Tentu saja Dian nggak menyangka ternyata Hani jahat. Hah? Kamu yang celakain Tias? Dan sekarang ini Dian akhirnya tahu kalau ternyata Hani lah biang kerok yang telah berusaha mencelakai Tias ketika di danau tadi. Dan sekarang ini tentu saja Hani itu panik banget ya karena ternyata Dian tahu semuanya. Mas, aku bener-bener gak paham kamu. Tetapi memang Hani itu pinter banget ya ngeles. Dia tuh pura-pura nggak tahu apa-apa. Dia tuh mengatakan kalau Dian salah paham. Tetapi tentu saja Dian nggak mudah dikelabui. Ngomongin sama orang di telepon. Kemudian Dian mengatakan, kamu nggak usah bohong Hani, aku mendengarkan semua pembicaraanmu dengan seseorang tadi di telepon. Dan tentu saja Hani nggak bisa berkutik. Gak nyangka kamu bisa sekejam ini. Dan kalian bisa melihat ya bagaimana wajah kekecewaan Dian kepada Hani. Sungguh-sungguh dia nggak menyangka kalau Hani sejahat itu. Tega kamu ngelakuin itu semua. Dan mendengar Dian berkata seperti itu, tentu saja Hani kaget banget. Ternyata Dian sudah mendengar semuanya. Ya pastinya sekarang ini Hani bingung banget ya bagaimana mau ngelesnya. Mas, aku bisa jelasin. Kemudian Hani pun berusaha menenangkan Dian dan berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi tentu saja Dian gak peduli dan gak mau mendengar. Pastinya Hani mau ngeles. Nggak mungkin dong, aku malah nyiapin Di sini Hani mengatakan kalau dirinya nggak mungkin banget dong mencelakai Tias. Tetapi terlihat ya di sini Dian nggak percaya lagi sama Hani karena Dian sudah benar-benar mendengarnya tadi. Aku sayang sama dia. Bohong kamu. Yes, tentu saja kita seneng banget ya. Di sini Dian itu tegas dan tahu banget kalau Hani itu berbohong. Cukup sandiwaranya Hani. Pokoknya aduh udah fix lah ya kamu itu jahat. Dan kemudian Dian pun mengambil handphone dari tangan Hani. Tentu saja Hani pun panik. Tetapi ketika Dian meminta passwordnya, Hani itu malah marah. Katanya itu privacy. Rekaman suara kamu kan? Hah? Kemudian Dian pun mengatakan kalau dia tahu semuanya. Tadi orang itu telah mengirimkan rekaman suara dan Dian sudah mendengarnya. Ya, rekaman suara tentang transaksi untuk mencelakai Tias dan kekurangan uang 2 juta. Jahat seperti kamu. Kemudian dengan suara keras dan juga tegas Dian mengatakan kalau kamu itu jahat. Ya, puas banget rasanya. Sini. Dan hingga akhirnya terjadilah adegan rebutan handphone. Di sini Hani benar-benar nggak mau handphone itu jatuh ke tangan Dian dan Dian membongkar semua kejahatannya. Dan hingga pada akhirnya handphone itu pun terlempar dan jatuh ke lantai. Kemudian Hani bersegera mengambil handphone itu tetapi ditahan oleh Dian. Karena semua bukti di handphone itu. Dan memang luar biasa ya, pokoknya adu mulut mereka berdua semakin memanas. Di sini Dian itu tetap aja kekeh, tetapi Hani tetap aja nggak mau kalah. Benar-benar luar biasa. Kenapa sih kamu? Kemudian Dian yang sangat penasaran, dia pun bertanya kepada Hani, Hani itu kenapa kok segitu banget bencinya kepada Tias? Kemudian Hani berkata karena Tias telah merebut Mas Dian darinya. Pun kamu menghargai pengorbanan Tias. Sementara itu terlihat bagaimana Dian sangat terheran, padahal Tias itu sudah berkorban banyak, tetapi Hani nggak menghargainya sama sekali. Mungkin kalau dia mati itu lebih baik. Kemudian Hani pun mengatakan kepada Dian, mungkin kalau Tias mati itu akan lebih baik. Dan tentu saja kata-kata itu memancing kemarahan Dian. Dan hingga pada akhirnya Dian pun gak bisa lagi menahan emosi. Dia pun langsung menampar Hani. Benar-benar sangat keterlaluan kata-kata Hani. Benar-benar sangat menyakitkan. Dan tentu saja Hani pun sangat terkaget karena baru kali ini dia ditampar oleh Dian. Kalian bisa lihat ya, di sini Hani benar-benar sangat sedih. Kamu nampar aku karena Dan Hani benar-benar marah dan kecewa karena Dian telah menamparnya hanya gara-gara Tias. Ya, gara-gara perempuan itu. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang. Dan ini real ya, bukan mimpi. Jadi episode malam ini bukan mimpi, benar-benar real kalau Dian itu tahu apa yang dilakukan Hani. Tetapi sayangnya ketika Sigit dan Wulan bertanya kepada mereka, di sini Dian itu nggak langsung ngomong aja apa sih sebenarnya yang dilakukan Hani. Dan Hani juga nggak mau ngomong ya. Aduh, ngapain sih, susah banget ya ketimbang ngomong kalau Hani itu berusaha membunuh Tias tadi. Kan gitu aja gampang ya, tetapi yang namanya sinetron ya. Di sini malahan Dian itu meminta supaya Pak Sigit mendatangkan Tias dan juga Bu Yuni ke rumah ini dan mereka akan membahas ini bareng-bareng. Padahal harusnya diomongin aja ya kalau Hani itu tadi berniat seperti ini, bla 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 bla. Tetapi kita ikutin aja jalan ceritanya bagaimana. Stay tune terus bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye bye.